Enggak. Oh gitu, mau hitam ya, bawah iya tapi sama sama kuning. Salam sekali. Apa? Terima kasih kepada ibu-ibu yang bermanfaatnya. Mari sama-sama kita mengikuti pelajaran yang sama kita itu Siti Ayumi Wana, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi Mustafa berikan maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa berikan maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami. الذي ترجى شفاعته لكل نور من الأهوال مقتحمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع ربي يقسمها تأتي على حسب النسيان في القسم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. Maaf temannya pada punya acara. Karena di musola ya dari sedikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Khususan kalau Sayyidatina Khadijatul Kubra wa Aisyatullah wa Fatimah Batul. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa baqiyati sahabat wal qarabatil ma'in wa abahi wa ikhwani min al-anbiya wal mursalin wa ila malaikati al-muqarrabin wal wasbiyin wa ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa masyayikhina al-alimina والمفسرين والمحدثين والفقهاء والمصنفين من مشارق الارض الى مغاربها خصوصا الروح المؤلف هذا الكتاب كتاب رياض المدينه الشيخ محمد نواف الألباني الجابي ومن الشيخ محمد رحمه الله من المدير هذا الدرس من الإمام الشافعي رضي الله عنه وإلى روي الحاجة Siti Kulitulus yang menerjemahkan kitab dari Imam Nawawi Al-Ghazali.
Allah yaghfir lahum warhamhum wa yudhilhum bil jannati wa bi asrarihim wa anwa'ihim wa qawmihim wa nabatihim wa barakatihim fid din wal dunya wal akhirah wa Allah yaqbalu min al-jami'i wa yaqbalu al-jami'a subhanahu wa ta'ala fid din wal dunya wal akhirah wa la dunya wa la kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'un lillahi ta'ala lahu al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم اغفر لنا وارحمنا وإلينا halaman 4 baris dan bahwasanya dan sekalian makhluk Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انا نسالك الفتوى والغنى والرسوخ والصلاح الجسد والروح والقول والنصوص. Ma'asyiral ustadzat wal hadirat rahimakumullah, bil khusus guru kita pimpinan Majelis Taklim Misbahul Munir, kaum ibu al-mukarramah, ibu Ustazah Risma bersama para pengurus, Ibu Sania dan rekan-rekan, para sesepuh, para orang tua, para ibu haji, para ibu jemaah Majelis Taklim yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan kemuliaan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur alhamdulillah sama-sama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan kepada para pengikutnya. Terima kasih atas kesempatan waktu yang diberikan ibu-ibu. Tania WA. Saya lagi mikirin nanti, ya Allah, kalau nanti satu besok gimana ini banyak repot ini saya ya. Tania WA ibu-ibu. Sada besok ngaji Misbahul Munir, hari besok di Misbahul Munir di musola gitu hari Jumat ya? Enggak, besok hari itu ya. Jumat apa Sabtu? Jumat gitu. Alhamdulillah, pikiran baru mau enak. Hanya geser aja ke tinggi. Jadi alhamdulillah. Emang ngapain? Besok mau ngapain? Mau ditagi siangnya ada urusan. Oh iya, itu dia. Mana gampang aja kan? Udah daripada mau di sini kapan? Bulan ini orang besok pasti sudah dikasih ini ada dikasih apa? Perundangan. Hari apa ya? Minggu keempat.
itu yang katanya Ustazah Anis tanggal 21, tanggal 22 itu bukan 1/4-nya, bukan minggu keempatnya. Ya sudah, yuk, insya Allah ya, mudah-mudahan ada urusan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala wa adana al-nabiyyu min barakatil mu'minin wa minkum min darin amin radhiyallahu anhu. Udah ketemu ya, yang dipegang kitab ya. Dan sekalian makhluk semua. Makhluk maksudnya nih di sini makhluk itu manusia ya. Kalau dibilang makhluk kan itu bukan cuma manusia doang. Ada binatang, ada pepohonan, ada bebatuan. Mereka nggak direken bu. Ya, jadi selain manusia nggak direken. Ngerti nggak direken? Ya, udah nggak ada hitungannya mereka ya bu ya. Iya mereka semuanya jadi tanah ibu-ibu, bebatuan, pohon-pohonan, binatang semuanya jadi tanah. Udah jadi bangkitin lagi, udah jadi tanah aja gitu ya. Makanya nanti orang kafir itu mau yang puluh ya lain tadi kuntu turoba. Kata orang kafir ya Allah coba dulu saya jadi tanah aja. Kenapa mereka waktu nanti di akhirat berangan-angan dulu waktu di dunia pengennya jadi tanah aja? Karena ibu-ibu selain manusia enggak dibangkitin lagi. Pas mati udah jadi tanah. Kalau kita habis mati dihidupin enggak? Dihidupin, jangankan dari kiamat. Di kuburan aja ibu-ibu hidup. Iya dihidupin lagi udah jadi bentuk jasadnya jadi tanah. Ya bentuk jasadnya jadi tanah, tapi ruhnya hidup. Ruhnya hidup. Kalau yang namanya binatang dia punya ruh sekarang, tapi ruhnya sudah gitu. Ya nggak kayak kita, nggak ruhnya nggak dihidupin lagi. Nah, makanya nanti nggak direken. Tapi ada yang dibangkitin. Nih binatang, kali pepohonan gitu kali ya. Binatang nanti ada yang dihidupin. Siapa? Yang mana yang dihidupin? Yang dulunya kita ada urusin itu binatang. Kita pelihara tapi nggak diurusin mati. Nanti dia dibangkitin sama Allah buat apa? Buat nagih. Kenapa rohnya disia-siakan? Makanya ibu-ibu kita kalau nggak siap banget ngurusin binatang, nggak usah diurusin. Nggak usah ngurus, nggak usah miara binatang. Terus ibu-ibu barangkali itu yang namanya pohon-pohonan dibangkitin. Nanti kalau udah dia nagih, udah cuma buat nagih doang. Ya, nah itu tuh yang namanya pohon-pohonan yang kita iles-iles. Kalau daun singkong, daun pisang dipakai buat pepes, buat kue, pokoknya dimanfaatin daun singkong. Tuh itu girang banget daun singkong, daun pepaya ya Allah, kata daun singkong, daun pepaya, alhamdulillah saya bermanfaat buat manusia, bukan sekedar manusia di muslim, dia memperingati kelahiran Nabi, senang dia. Tapi kalau itu daun singkong, daun pepaya diiles-iles, ya itu dia nanti Nabi itu kok. Ya Allah. Diiles-iles injek-injek. Iya, bagusnya nanya, bagusnya yang jawab. Iya, bagusnya nanya yang dengar gitu ya. Jadi ibu-ibu di sini yang dimaksud dalam makhluk adalah kita ibu manusia. Manusianya yaitu macam-macam. Ya, ada yang mukmin, ada yang sekedar muslim, ada yang munafik, ada yang kafir, ya ada yang fasik, semua dibangkitkan. Jadi kalau yang namanya binatang semua makhluk yang lain kami kuburin jadi tanah kan? Kita juga jadi tanah kan tuh. Jadi tanah, ibu-ibu sudah selama-lama jadi tanah. Nanti pas ada kebangkitan enggak dibangkitin mereka, dibangkitin kita. Kenapa ibu dibangkitin kita? Mau dimasukin kemana? Ya imam ke surga, imam neraka. Sebelum ke surga apa ke neraka diperiksa dulu.
ya diperiksa dulu ini manusia ini kira-kira ke surga atau neraka, ya diperiksa dulu, nggak main jebusin, ya nggak main jebus, nggak main masukin surga aja, nggak masukin ini dulu, ada pertanggungjawabannya dulu gitu ya. Jadi ibu-ibu ya kita di sini enak-enakan hidupnya Bu ya. Padahal ibu-ibu nanti kita akan dimintakan pertanggungjawabannya. Waktu di dunia kita enak banget makan aja, ya, ya tidur aja, main aja. Padahal ada kewajiban dari Allah. Kita nggak kerjain ibu-ibu, ya Allah, makanya bersyukur buat kita yang dunia iya, akhirat iya. Kan kita mintanya apa Bu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Iya, jadi bukan cuma minta kebaikan di dunia doang, tapi juga kita bakalan hidup di alam yang beda, di alam yang lain, yang lebih lama, yang lebih senang kalau kita senang, yang lebih sakit menyakitkan di akhirat nanti. Yang tergantung waktu kita di dunia ini seperti apa, ya? Kita waktu nanti surga, ya. Nanti ketentuan di surga dilihatnya dari sini. Ketentuan nanti nasibnya di neraka ya di sini. Pekerjaannya bukannya nanti di akhirat mah ibu-ibu disebut darul jaza. Apa itu darul jaza? Rumah tempat tinggal balasan. Ya, jadi tinggal nungguin balasannya aja. Ya kalau di dunia apa namanya? Darul amal. Tempat tinggal untuk kita beramal, bekerja. Benar? Makanya ibu-ibu kayak kata saya Wan Syarifah kemarin, Wan Aisyah, yang namanya di dunia itu ya enggak aneh. Selalu ada perjuangan, selalu ada ujian, selalu ada ujian, perjuangan, apa? Karena apa? Karena emang tempat berjuang kita di dunia. Kalau kita mau sholat, nanti di akhirat udah ketinggalan. Ya, pas mati tadi kita. Laula akhartani ila ajalin qarib wa asaddaqu wa udah ketinggalan. Rabbi irji'uni. Ya Allah kembalikan saya ya Allah, bentar aja. Agar juga ada hafalan malaikat. Malaikat mau nungguin kita. Kira-kira ibu-ibu malaikat mau agar ditawar sama kita. Ya malaikat, nanti saya belum sholat, saya mau sholat dulu. Saya mau sedekah. Iya, saya mau ngaji. Kalian kemana? Malaikat ya? Iya. Ya Allah ini ya namanya gerimis-gerimis hujan, mendung ya anak lagi tidur, mana kantor. Jadi ibu-ibu dan sekalian makhluk Bismillahirrahmanirrahim oleh Syekh Mu'allim rahimahullah ta'ala wa daman nafa'ini wa bibarakatil mu'minin wa bikum bisyarain amin radhiyallahu anhu. Dan sekalian makhluk bakal memberikan siratal mustaqim dan menjembat oh iya menjembat jembatan ya, jalan di atas jembatan siratal mustaqim. Ibu, siratal mustaqim itu jalan tol. Enak banget jalan tol ya. Lurus aja enggak ada hambatan. Ya Allah ibu-ibu siratal mustaqim di akhirat aku. Nanti naiknya terjal banget. Turunnya curam banget. Ya. Mending ibu-ibu lurus aja.
mustahil. Padahal kan, padahal ibu-ibu jalannya nggak lurus saja. Semua udah percaya deh. Nanti di akhirat itu jembatan nggak lurus aja bener. Waktu udah begitu. Waktu begitu kayak jembatan itu apa ya, jembatan jatuh. Kita waktu MKM tuh yang bagi oke mau aja takut banget ya. Iya ya. Padahal lebar ibu-ibu. Kalau ada pegangannya. Mana lebar, tapi karena dioyang-oyang, ya kan kita takut karena dioyang-oyang. Bu Eli, Bu Eli. Bu Haji Asia. Bu Haji. Kalau baru kemarin ketemu, kan panggilannya Bu Evin. Haji Evin. Kemarin saya nyebutinnya Bu Evin. Oh yang di sini ya. Oh iya. Kata saya bilang ada di mana sama. Iya, dan dulu kan ada di Bu Akhlima ya. Oh, jangan Azalia. Iya. Bu. Ya Allah. Jadi ibu-ibu kan kalau sahabat mustaqim katanya jalan yang lurus ya. Oh, ya kita kebayangnya jalannya enak lurus. Lurus kagak. Ibu-ibu nanti begini nih. Naik turun. Nanti mungkin sama. Jauh banget ibu-ibu. Ya, gede emang ada gede-gede. Kita nanti gede ibu-ibu. Anakmu tadi belah 7 katanya. Iya tuh, anakmu belah 7 ibu. Iya siapa ya? Lagu seremban dari belah 7 istilah nenek kita. Waktu dulu masih kecil dididisin nih kita nih Bu. Diceritain surga neraka sama nenek kita. Ya Allah, biar jadi orang baik. Biar nanti kita kalau jembat selamat. Ya, nanti itu yang namanya jembatan ya Allah kecil, tipis banget, lebih tipis daripada rambut di belah 7, tajam banget, melebihi tajamnya pedang. Tuh digituin tuh Bu. Kita waktu masih kecil kagak ngerti, tapi udah dimasukin tuh sama ilmu-ilmu kayak begitu, ditakut-takutin. Makanya ibu-ibu jangan suka dikeriting rambutnya. Nanti kalau dikeriting masuk neraka, nanti diapain ya? Kata nenek saya tuh, nanti dibakar. Ibu-ibu saya, apa juga saya kerjain Bu, pakai rok mini, pakai utensi. Tapi yang namanya rambut ini dikeriting kagak. Kenapa? Takut saya. Karena apa? Dari kecil udah dibilang-bilangin sama nenek saya. Bu, saya mau jadi orang soleh kali ini ya. Waktu masih kecil tuh udah main gocek-gocekan sama ibu saya. Jadi ibu-ibu saya senangnya pakai rok mini. Dulu kan pakai kerudung ya. Enggak, saya sampai sini aja kagak pakai kerudungan. Jadi sampai sini aja kagak pakai kerudungan, udah haji. Kalau saya kan kesini udah haji ya, belum masalah. Dan pakai mono kan. Oh belum haji saya, belum haji. Terus saya udah pakai kerudungan datang. Naik kerudungannya cuma segi 4 digituin doang. Punya anak bayi ya lagi situ sahabat. Iya. Mati saya jadi sono mah lagi masih rumah jadi sono. Ya iya ibu-ibu. Jadi waktu masih kecil ibu-ibu saya main gocek-gocekan sama ibu saya. Saya senangnya pakai rok segini nih. Gitu paha. Nanti diturunin sama ibu saya. Nggak ngasih tahu ke saya. Nuruninnya gitu. Terus nggak tahu kalau berapa. Ya pokoknya saya senang gitu pakai rok. Jadi yang mungkin saya disiapin sama ibu saya, Allah takdirin segini mah soleh ya Bu ya. Soleha ya, soleha. Iya. Masih kecil ibu-ibu, ibu-ibu sholat tasbih, udah tua belum tahu. Saya masih kecil udah tahu yang namanya sholat tasbih. Ke Kuitang diajak sama nenek saya, yang lain tuh sama karena saya cucu yang pertama. Diajak ke Kuitang beli. Ibu tahu nggak di Kuitang beli apaan? Beli ketumbar. Ibu nggak tahu beli ketumbar. Ada sekarang mah ibu-ibu ketumbar, enak ketumbar. Wangi di mulut.
Bukan ketumbar yang Bukan itu, warung, ada bukan. jamu itu jamu ketumbar. Oh, terus ada mama ada gitu. Bukan jamu itu, bukan ketumbar itu jamu ketumbar enak. Dibawa ke kuitang, sholat tasbih. Iya, dari kecil itu ibu. Ya, jadi ya Allah, ini makanya saya bersyukur sama Allah udah diajak-ajak buat kebaikan. Ibu-ibu kan nenek-nenek baru pernah sholat tasbih. Iya. Iya. Dulu nggak ada ngajakin, nggak ada nyuruhin, nggak ada Oh dulu mah nyawa kali ya kalau Iya, ya, sawah. Lalu ablang-ablang aja ke sawah ya. Itu SMP aja sawah itu. Iya, diajarinnya ke sawah. Jadi ibu-ibu adalah yang juga pernah menjadi cerita-cerita sama ya. Nah jadi sirotol mustaqim kebayang kita adalah jembatan sirotol. Saya suka pernah mikir sirotol mustaqim kenapa jembatan sirotol mustaqim ya. Padahal nggak kayak begitu ibu-ibu. Karena ibu-ibu sirotol mustaqim itu di dalam Fatihah apa? Sirotol mustaqim ihdinas sirotol mustaqim sirotol ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi jalan yang nanti bakalan kita selamat sampai ujung sana, nanti mentoknya ke surga adalah orang yang waktu di dunianya menempuh jalan sirotol mustaqim. Jadi sirotol mustaqim itu bukan ada di sana. Sirotol mustaqim itu adanya di dunia. Apa itu sirotol mustaqim? Jalan yang engkau berikan nikmat kepada mereka. Agama apa yang menjadi sirotol mustaqim? Adalah agama Islam. Sirotol ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang engkau berikan nikmat atas mereka. Jadi jalan yang membuat orang akan mendapatkan nikmat adalah jalannya agama Islam. Jadi selain agama Islam bukan jalan yang lurus, bukan jalan yang akan diberikan nikmat oleh Allah buat mereka. Ya, jadi ibu-ibu sirotol mustaqim itu bukan di sana, tapi sirotol mustaqim itu ada di dunia yang harus kita jalani, yang harus kita tempuh. Dan mudah-mudahan karena memang kita waktu di dunianya menempuh jalan sirotol mustaqim bisa jadi enak. Walaupun luka kayak gimana, malah jadi enak. Kayak kalau kita nonton India, ya bu ya, itu kalau nyanyi kan ya, iya waduh tuh yang namanya jalanan kayak gini mati banget. Itu mah bukan kayak begitu ibu-ibu, melebihi kenikmatannya. Jadi sirotol mustaqim itu di dunia. Dan nanti ibu sirotol mustaqim itu yang akan menjalani cuma kita orang Islam. Ada yang baru berapa langkah udah jatuh, ada yang udah di tengah jatuh, ada yang udah hampir lagi sampai jatuh. Kenapa ibu jembatan itu begitu dimain-mainin sama malaikat? Iya. Jadi enggak dibiarin itu jembatan diam aja. Oh, yuk aja goyang-goyang terus. Ada goyang-goyangnya terus ibu-ibu. Coba kalau digoyang-goyangnya terus takut kita mati. Ya, kalau orang non Muslim yang enggak beragama Islam udah langsung pas mau jalan udah langsung aja pun nggak pakai ibadah. Jadi kita nanti tuh yang ini, ya, yang apa yang Allah kata Allah tuh kata Nabi itu yang salim ya Rob dari ujung sana tuh bu Nabi nungguin kita minta supaya Allah menyelamatkan kita. Salim ya Rob. Duduk dekat itu Nabi nungguin kita. Nanti ibu-ibu ya kalau melihat ada yang hampir jatuh, itu sorbannya Nabi begitu itu. Biar jangan jatuh gitu. Dan kitanya begitu tuh ambil, ya biar jangan jatuh.
Itu nanti sorbannya itu Nabi itu ya Allah panjang banget dah. Jadi semana itu orang Islam mau jatuh diiniin sama Nabi. Saking apa Bu? Saking sayangnya Nabi kita. Ya Allah, ibu-ibu. Mudah-mudahan kita kelihatan. Mudah-mudahan bisa kelihatan sama kita. Kenapa? Ada cahaya keluar dari kita. Cahaya sholat kita. Ya, tralap, trelet aja. Umat saya itu baik saya. Tralap, trelet. Ya. Iya. Jadi anggota wudhu kita yang kita wudhu tralap, trelet. Kalau sekarang tralap, trelet mana? Ngerti ibu tralap, trelet. Iya, bersinar-sinar. Makanya kalau wudhu ibu-ibu jangan sampai sini doang. Sekarang ibu-ibu aneh macam. Ada yang wudhu kaos kakinya kagak dibuka, dipelak aja. Kalau dikelebesin nggak apa-apa. Ya, dia belain apa Bu? Belain tutup aurat kali gitu ya? Kalau dikelebesin nggak apa-apa. Yakin masuk ke dalam kulit kakinya. Nah kalau cuma diusap-usap begini mana masuk? Begitu doang. Kaos kakinya usap. Oh iya. Oh iya. Tapi mukanya buka. Tapi mukanya buka Bu. Itu dia. Ya, bagi dia makanya ya sah itu. Ya Allah, ibu-ibu. Makanya alhamdulillah sekarang ibu-ibu yang namanya toilet itu ada tempat duduknya buat perempuan-perempuan, buat laki-laki. Jangan sampai kita salah masuk. Kalau salah masuk, ibu-ibu nanti wudhunya repot. Kalau kita jadi satu nih Bu, tempat wudhunya repot dan Bu. Iya, ya kelihatan jadi. Saya makan kagak betah ibu-ibu kalau enggak dibuka ini, karena ini basah ibu-ibu. Iya, ya. Tapi kalau dibuka gimana? Pakai semprotan doang. Saya nanti, udah mau nanti. Jadi sekarang itu enggak tayamum, pakai semprotan, enggak apa-apa. Jadi kan semprotan gitu. Saya baru dapat ilmunya dari Sadanur, Bodi Mariam gitu kan. Jadi bawa semprotan tuh segini doang semprotannya nanti gitu. Makanya ibu-ibu kita harus paham. Nanti kita belajar mana yang wajib, mana yang sunnah. Kita ambilnya wajib aja. Muka, habis muka apa? Kepala, habis kepala, tangan, terus apa? Kaki udah segitu doang. Iya, jadi 4 aja. Udah digitu-gituin. Iya kan kemarin kan habis pergi umroh ya. Nah, jadi pakai gituan ya di pesawat juga. Basah nggak? Basah kan semprotan itu yang kayak buat Yang kayak sanit, yang kayak gitu ya. Cukup segitu ya. Iya. Iya. Kosong isiin air jam-jam lagi. Oh. Ntar takut batal lagi. Gitu. Iya. Enggak, ini namanya pesawat, di pesawat. Kalau Kalau di Makkah mah nggak usah kayak gitu-gitu. Iya. Kalau misalnya kita batal, kalau kita batal, nggak mau pipis, di atas sejadah. Dulu juga saya begitu. Kentut doang gitu dah. Dia kentut doang. Iya. kalau saya pertama nggak tahu, saya ngambil aja di dekat air jam cuma wudhu aja. Diomelin ya? Oh nggak diomelin. Ada tempat sampah, ya jadi dapat tukang sampahnya sini suruh diri. Gitu. Suruh diri. Tapi kalau saya belajar orang Indonesia, sini udah. Iya. Tapi nggak kayak pas kemarin baru saya semprotan. Ya kalau misalnya boleh, nah enak begitu, puas ya. Jadi ya udah begitu tuh. Muka, kepala, kaki. Iya, 4 doang. Muka, tangan dulu ya. Muka, tangan, kepala, kaki. Tuh, kalau lagi ada air, ya. Nah jadi ibu-ibu sanitizer.
Kalau sakit tensi apa? Itu yang batasnya. Iya, itu dia. Semprotan segini nih. Ada dibagi tuh apa biji manis. Udah bagi deh sini gitu. Benar. Hah? Apa coba gosok. Dulu emang dikasihnya waktu kita haji dikasihnya sama pihak apa? KBIH dikasihnya itu isinya sekoper. Nggak dikasih, kita aja yang bawa ya. Dikasih tahu doang. Iya, buat aja di rumah kita kan banyak tuh bekasan kita yang jadi. Oh iya, bukan kita ada. Kamu jangan ngomong kagak ngerti. Belum pernah lihat gimana? Itu yang kemarin. Yang suka buat cuci tangan. Yang lagi itu. Yang suka disemprot-semprot kagak tahu aja. Jangan suka ngomong kagak tahu. Nah, yang model kayak gimana bentuknya? Saya tahu lah dia. Norak nih. Punya pange kan? Orang kagak ngerti suruh ngerti ya. Biar itu masalah dunia nggak apa-apa kita kagak ngerti. Iya. Gampang ngajarinnya. Namanya Nanti tanya. Dan sekalian mukminin bakal minum mereka. Udah deh gue cerita sirot udah ya, cerita udah selesai. Ya, jadi jangan di otak kita enak nanti kita jalan di Siratal Mustaqim lurus aja kayak jalan tol enak. Insya Allah buat kita. Iya, insya Allah buat kita. Iya, benar. Tapi ibu-ibu kita jangan suka terlalu yakin juga. Pokoknya saya mau masuk, saya mah pasti udah jadi orang yang solehah masuk surga. Jangan, ya. Nanti kita akan merasa puas dan kita bangga. Bangga boleh nggak? Nggak boleh. Ya. Kalau bangga sombong bukan? Bangga belum sombong, bisa jadi sombong. Jadi kalau bangga itu ujub, orang nggak lihat, cuman aduh, saya paling cantik nih. Ibu itu nggak tahu. Kalau saya ngomong saya paling cantik gitu. Dalam hati, dalam hati saya ngomong saya paling cantik. Iya ya. Oh iya, kalau saya kalah pesannya. Pesannya mah belum ribut. masih 50-an. Iyalah, masa orang umurnya 65 tahun mau sampai 50 tahun ya. Iya. Kasihan saya kalau saya sama Sania. Dan sekalian mukminin bakal minum mereka itu akan haud itu dan apa ya? Telaga. Ibu, telaga. Bukan. Danau ya. Ibu nggak tahu telaga danau. Ibu kalau nggak tahu danau, ibu ke Cibubur. Jangan empang banyak air. Satu penonggalan. Danau saya nggak pernah ke Setu dah. Tahu saya nggak pernah ke Setu. Ketinggalan jalan ya. Ada sayuran. Iya, oh iya. Ada sayuran doang deh. Soalnya situ juga di depan banyak sayuran. Ya, yang lain apa jangan ngomongin sayuran ikan asin. Di sana ada ini nggak kerak telur nggak? Iya. Ini kalau ke sana saya bikin kerak telur ya. Saya bayar jangan masuk. Iya, maksud saya ada di situ apa Setu? Oh, Setu. Kalau di Setu ada kerak telur, ibu lagi kelemahan ke sono, ingetin saya. Ya Allah, sudah ada itu yang gak itu mah kerak telur, kan bikin gitu. Alangin dulu, Saya babakan ya mama, bukan yang mana sih situ babakan apa situ apa tadi? penenggalan. Lain lagi. Ya udah terserah ibu deh. Itu babakan kagak tahu sih kemudian. Udah kagak tahu. Udah goreng.
belakangan. Mau tidak jalan-jalan dan sekali yang ini bakal kayak teman-teman. Nah, ibu tadi kita ngomongin situ, yang situ. Satu ngomongin dana, ngomongin teladan, itu bahasa Arabnya haud. Apa bu? Haud. Namanya apa haud? Kausan. Haud kausan itu adalah miliknya Nabi kita. Ya, jadi haudnya, telaganya, danaunya Nabi kita nanti di surga adalah telaga Kausan. Ya, ibu kan sering dengar kan telaga Kausan. Nanti ibu-ibu ditunggu juga sama Nabi di telaga Kausan. Jadi udah selamat nih bu, alhamdulillah selamat jembatan. Ya Allah, keringat dingin segala macam, aus segala macam ya. Oh udah deh, nanti kasih sini minum. Nanti ibu-ibu pas minta udah minum. Barang siapa yang minum air dari telaga Kausan tidak akan pernah haus selama-lamanya. Setelah itu, pokoknya bawaannya agak kehausan. Terus kita kagak minum banyak macam-macam minuman kita akan nikmati. Bukan karena haus, tapi apa? Karena menikmati. Coba ibu sekarang disediakan kopi, ada susu, ada teh, ada air putih, ada jus mangga, ada jus jambu merah, ada jus durian, ada jus alpukat. Kira-kira itu semua dimakan ada nggak ibu? Paling-paling seenak-enaknya itu minuman. Kalau udah ke tenggorokan kita, ke perut kita kenyang, walaupun gak enak, makanya ibu-ibu kan ada resto, rumah makan, kenyang-kenyangnya makan di situ. Lah, seapa sih perut kita? Enak makan di sono. Sekenyang-kenyang, boleh nggak dibungkus sama yang kita? Ada, iya. Makan di situ, habisin di situ. Tukang dagang juga pintar ibu-ibu, akalnya. Ya, sekuat apa dia udah kan nenek-nenek. Iya, saya paling agak demen makan di makan nenek-nenek. Udah mah saya makannya begitu, ibu-ibu. Agak langsung makannya di depan nenek-nenek. Abang nenek-nenek. Nyuang. Itu ada tuh di sana di rumah itu. Jadi insya Allah doain bu biar sembuh. Itu kalau makan cuma begitu-begitu aduh aja deh, wadis, ayo apa makan, kata saya gitu. Ayo makan, jangan lihat aduh aja gitu. Ibu makannya kalau makan sama saya, nenek kan ibu saya tergantung duduk saya kalau deket Nyamaro, makan sama Nyamaro biar enak makannya. Ibu-ibu belum juga salat ini lagi ngomongin ibu-ibu siapa aja. Ini kalau lagi maulid nih, kita kan makan ibu, kan sama siapa aja makannya. Ini masa kita mau milih-milih? Saya bertiga sudah malah sama seumur semua jadi mama banyak. Enak kan kalau begitu makannya ibu-ibu kagak boleh ibu-ibu berhenti duluan makan. Kali ada itu teman kita emang lagi lapar. Ibu udah cuci tangan aja. Ibu udah cuci tangan aja kan jadi malu saya. Saya lapar amat. Aku cuci tangan. Oh saya tak tahu udah sepotong sebelah tiga sudahin. Iya saya kemarin makan apa duluran. Kata saya gini, ayo bagi 3 tuh. Dibagi sama dia bagi 3 nasinya, lauknya bagi 3, gitu kan? Kita hormatin duluran. Bagi saya layanin kita. Udah ayamnya diparoin sama dia. Ya, jadi ayo aja ditunggu makannya. Kan enak jadi kita yang lapar. Jadi kenyang lah ini mah belum kenyang udah ditinggal. Malu kan ya? Ibu malu enggak?
Ibu malu enggak bisa ini makan. Iya. Ibu masih kepengen. Iya. Ibu udah selesai aja. Apa yang makan ya? Hah? Makan apa ke? Iya. Itu. Cuci tangan dulu. Jangan cuci tangan dulu. Memang makan salah. Hah? Iya jangan cuci tangan dulu. Apa yang dimakan sama ibu? Itu colek apa aja. Siapa nih yang Bu Mending masih pengen makan dia. Saya mah pas katanya disuruh apa sih yang apa sih? Kata saya juga mau makan ketika kan nenek saya bisa dulu. Kalau nanti nggak boleh ditinggalin, katanya nggak boleh. Hah? Kita lagi jadi jam berapa? Lagi makan ya. Kenapa? Suryani kita nggak lagi. Oh, ya. Jadi sore-sore mana nih? Lagi ngomongin telaga kausar ya? Oh iya, lagi ngomongin telaga kausar, ibu-ibu. Siapa yang minum air dari telaga kausar selama-lamanya setelah itu nggak akan haus. Tapi kita tetap minum. Apapun yang ada di dalam surga, kita akan minum. Kita akan minum. Minumnya bukan karena haus. Kita makannya bukan karena lapar. Ya? Ibu-ibu coba. Kita nih di depan kita banyak makanan, tapi kita kagak selera. Kagak enak ya? Iya. Ibu bapak kita lagi sakit dibeliin sayur sop. Yang tuh beli sayur sop tuh, yang di sono enak tuh sayur sopnya. Beliin sate. Beli sayur sop. Tapi ibu-ibu iya juga, benar juga orang sakit dikasih makan yang enak. Ini udah sakit kasih makan yang agak enak. Gimana mau? Gimana bukan nafsu? Gimana mau nafsu? Iya, Allah itu di rumah sakit. Makan ya Allah agak enak. Lanjut ya dia, dikit lagi. Nah dia, jadi kita dikasih minum dari telaganya Nabi kita yang bernama Inna A'toina Kausar. Ya, tuh Kausar itu ibu-ibu Nabi Allah lagi memberikan penegasan kepada kita bahwa Nabi dikasih telaga Kausar nanti di akhirat. Nah Kausar itu artinya ibu-ibu berkah, ya anugerah yang sangat besar. Mana dia? Dan bakal dapat menerima syafaat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat. Apa itu syafaat? Pembelaan, jaminan. Ibu-ibu kita kan hari kiamat itu lagi menghadapi pengadilan Allah. Ibu-ibu, ujian. Apa ibu ya? Bapak, bu. Ibu udah pernah masuk, udah pernah jangan ya? Udah pernah penjara belum? Jangan ya, jangan ya Allah. Ibu-ibu kalau di penjara ada pengadilan nggak? Nanti orang yang ada di penjara kan dimasukin ditarik dulu nih, apa sih namanya? Kalau yang itu bukan tempat polsek ya, polsek polisi kan nanti dibawa itu ke polsek supaya nanti ibu-ibu sebelum dia masuk ke sel diadili dulu kan. Nah ketika diadili perlu apa? Supaya jangan sampai masuk penjara harus ada pembelaan, harus ada saksi, harus ada apa? Pembelaan ya, harus ada saksi. Terus ada apa? Kalau jaksa jaksanya bisa jadi
ibu-ibu, tetangga ibu-ibu akan menuntut, anak ibu akan menuntut ibu. Enak aja mama masuk ke surga, ya saya tuntut, tapi bukan jaksa itu, bukan itu ya. Ya. Jadi ibu-ibu, nanti kita perlu pembela. Apa itu pembela? Makanya disebut Nabi itu ada pemberi syafaatul uzma, pembelaan yang sangat agung. Jadi sebelum orang tua bisa membela anak bisa bela orang tua, saudara bisa bela saudaranya, teman bisa bela temannya. Itu pertama-tama yang diberikan oleh Allah hak untuk membela adalah Nabi. Nanti dari Nabi kita baru sebaliknya membela. Makanya ibu-ibu mudah-mudahan kita ini akan menjadi sahabat yang akan nanti hari bisa membela. Bisa nanti bela saya, ya. Insya Allah itu jadi Nabi kita adalah pemilik syafaatul uzma. Dan itu syafaatul uzma dipanggil ibu-ibu di masa di mana ada ketentuan kamu nih kesalahannya lebih banyak daripada kebaikannya. Nanti turun tangan sebenarnya. Nanti belaga-belaga kan. Dia korbannya ditaruh di atas timbangan bulan. Itu baik banget nanti kita. Makanya ibu-ibu amanah kita jangan meremehin apa yang disuruh amanah kita, apa yang diminta amanah kita. Insya Allah kita ikutin. Tanda kita adalah ini. Nah, ibu adalah yang tandanya sudah cukup sampai sini. Sudah saya berkata ya dari saya mengucapkan terima kasih kepada Allah. Semuanya semua sama. Dari kita ada suara ibu ini kan saya bilang ya ada jembatan itu semuanya adalah cuma tidak ada. Ada yang baru berapa langkah, ada yang baru tidak 40 langkah, ada yang baru setengah, ada yang baru tidak sampai nyampe. Itu semua makanan. Yang itu kalau nanti tidak benar, makanya korbannya nanti dikulur tuh buat juga. Jadi kita yakin. Nanti dikawalnya waktu di timbangan. Di timbangan tuh korbannya digituin sama Nabi. Iya. Kenapa? Ibu-ibu Nabi itu misalnya kira-kira ibu-ibu sangat mengatakan dulu kan? Jangan. Iya, jangan. Misalnya ada orang tua yang masuk neraka dulu. Nabi belum pengen duduk di singgasananya di surga, umat belum habis. Kalau belum umat habis di neraka, Nabi itu turun ke dalam neraka, mulai sampai ke dalam sana. Terus Nabi panasan kok? Enggak, Nabi ada. Sampai tidak terpisah. Ya, jadi insya Allah kita semua umat Nabi Muhammad akan masuk ke dalam surga walaupun nanti harus mengubah dulu. Tapi saya ibu adalah yang berbahagia sudah ada ya dari saya mohon terima kasih
Spesial. Spesial. Lalu batasannya dari tanggal berapa? Sesuai ya? Hari Sabtu, Minggu. Iya udah. Hari Minggu. Mudah-mudahan nggak ada acara. Kalau ada acara aku minggu. Kayak besok buat itu buat Ani. Buat Ani sampai nuyuk enggak pokoknya ya. Udah. Apa? Ada apa? Banyak yang banyak banget. Gue di Masjid Salim enak aja ya. Dia bawa sama saya bawa. Ya, kayak orang tua. Jangan nggak rencana. Udah. Ini terigu apa? Bukan ini. Berat. Lagi saya. Gimana nih ya? Biar pulang nanti ya. Udah kan begini ya, saya begini ngomong dewe, nanya dewe, ngomong dewe. Belajar di desa tadi tuh kayak gitu ada kompor ya, kayak tadi. Makanya Ini udah semua masuk, ada mengikuti yang dari kan. Dipanasin gitu, dia ada kompor. Ada belajar ini, enak kan makan di sana enak tuh, enak. Kan udah semuanya nih, udah semuanya masuk. Iya, terus kata dia supaya mungkin negara kan, kalau dia kata saya diadu dulu udah komor. Ya saya kan buat ini, harus ada enggak aja. Jangan agak ya. Iya, itu para pelajar. Ya, saya belajar. apa bedanya? Belajar. Maksudnya apa bedanya nanti? Enak.
Udah makan ya. Bisa jajarin mereka, tapi bisa jajarin gitu. Harusnya mereka banget cakep-cakep kalau saya menjadi. Ada. Ini dua pisang kayak gini. Tapi tetap kalau pisang sama saya kalau pisang dia tetap pisang. Kalau daun saya hijau, Ya, kalau saya kuning ini. Lah orang ada daun mencair ada nenek daun kemarin kuning, ada kuning kuning. Ada kuning kuning. Kalau nenek ada apaan mau dibawa aja korupsi? Udah pegang pegang. Katanya mau bikin. Sekarang kalau kita dapat pisang, kita udah juga kasih terigu dah. Terigu punya kan? ya benar. Pisang sama dapat Gula ada. Tinggal mau beli apa doang. Kalau saya mah sukanya suka digoreng aja. Oh. Itu banyak gitu nggak ada. Ini lagi cerita. Nah, beli kemarin. Gitu ya. Ini daun mana udah dibalok. Apa di bidang pisang ya? Si ibu tuh rajin gitu. Dalam Mbak, rajin. Pisang udah tua sih pisang apa nih? Ditebang. Udah ini, udah dibagi-bagi. Pokoknya kata kembali dia. Ada aja tetangga. Terus nih, jelek gitu mau dikasih ke orang juga jelek. Kalau pada berbulu-bulu, jadi berbulu-bulu gitu. Mestinya di dulu kali ya, di sisir-sisirin ya. Di beli kedua. Belajar menjadi jatuh yang dalamnya pisang. Iya, pisang. Belajar sama kaminya. Mereka kalau sama ada lain beda kalau sama Beda, enak di tepung ya, enak sama aja ininya. Ngerjainnya sama. kalau kucing kan ada ukurannya. Kalau terigu nggak ada ukuran. Ada kami lain aja
Bisa dia. Hah? Bisa dia. Besok mah bukan hari Sabtu, jadi Alia. Alia paling minggu tanggal 14. Bisa dia. Jadwal apa lihat? Ah, kamu pakai ayam. Bikin mie ayam loh. Mau mie ayam. Iya. Ada Alia hari Kok tadi ngomongin sih jangan SMP mah lah, udah pada punya jadwal. Saya maksudnya kata saya kan begini tadi Sakira di grup MT yang enak mah kalau besok mau acara Kan ngerti maksudnya pengumumin gitu lah besok mau saya mau ke di Army ya tadinya Hah? Ayam dulu. Ya, pulang hujan ya.